لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Masih bab fadilah haji, sekarang nomor 734. Nanti ada keterangan. Hadis nomor 734. Hadis ini masih berkaitan dengan hadis nomor 731 An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Nah itu kemudian masih dari Ibnu Abbas 732, 733, sekarang 734, terus sampai akhir itu dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji, beliau ikut dan merekam dengan ingatannya, tetapi beliau masih anak-anak. Wa anhu ay an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha khinsa fa'alaihi ayyahujja hajjatan ukhra wa ayyuma 'abdin hajja thumma u'tiqa fa'alaihi ayyahujja hajjatan ukhra. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa rijaluhu thiqatun illa annahu ikhtulifa fi raf'ihi wal mahfudhu annahu mauqufun. Dan daripadanya, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin, anak yang mana saja atau siapa saja yang masih anak-anak kemudian ia berhaji lalu ia balik, jadi dia belum balik. Mengapa dia haji? Dia belum balik. Alasannya apa? Daya ngasuh. Di Ciganitri itu ada Ustaz Irfan Setiana, itu sekarang sedang sakit. Beliau itu lahirnya di Mesir. Ibunya, bapaknya itu ketua umum Persis ya, Ustaz Abdul Latif Muhtar. Jadi ketika Ustaz Abdul Latif Muhtar ibadah haji, ya itu bisa canak ya. Sebab kalau ditinggalkan di Mesir, usaha. Ya, Ustaz Latif itu kan bekerja di kedutaan besar di Mesir. Itu haji. Sok aya geuningannya nu diganong, ya. Diakon. Diganong teh akon. Dipungu di dieu tah, ya. Lucu lagi. Ya. Dia haji, kemudian balik, fa'alaihi ayyahujja hajjatan ukhra. Setelah balik dia harus haji lagi. Sebab anak kecil itu kan belum mengerti
sekalipun melafalkan labbaik Allahumma labbaiknya itu masih bentes ya. Bahkan ada yang tidak bentes ya, tidak bentes dan tidak fasih. Tetapi pikirannya tidak seperti orang dewasa. Dan jangan sampai orang dewasa ini seperti anak kecil. Ada orang yang dewasa tetapi belum mengerti apa yang ia ucapkan. Nah, itu harus haji lagi. Kan ada orang yang ibadah haji nate karena mengikuti yang lain saja, nggak ada haji nate. Puntennya pejabat biasanya gitu. Iya kan, kalau kita mah nabung ya. Kalau pejabatnya ditawari mau haji, kan KTP berangkat itu. Dan itu disediakan oleh pemerintah sampai 1 kloter lebih. Itu kloter terakhir. Saya tahu. Saya pernah jadi petugas haji. Jawa Barat itu saat itu 83 kloter. Tapi ada kloter yang terakhir 84. Nah, kita mau anggota DPR, masa nukar itulah. Dan saya ingat juga ketika guru saya Ustaz EZ Mutakin, Ramanda Ustaz Dudi ya. Jadi Mutakin itu beliau bercerita ketika jadi rektor Unisba dan menjadi ketua MUI Jawa Barat, kemudian diberitahu bahwa para pejabat akan berangkat haji dan sebagai pembimbingnya adalah beliau. Kan kaget tidak persiapan. Cenah ibadah haji mah siga batur we, cenah kumaha batur nuturkeun. Dan Ustaz Mutakin itu berpesan kepada mutawib tegain di situ. Pokoknya kami ingin masuk ke Babus Salam. Nah, itu instruksinya atau permintaannya ya. Kan jamaah haji dulu itu masuk ke Babus Salam. Sebab Rasul juga masuk ke Babus Salam. Kalau tidak salah nomor 25. Sekarang Babus Salamnya ditutup dan boleh masuk ke pintu mana saja untuk ibadah haji. Kata mutawib, dia kumaha mutawib? Kata mutawib, labbaik Allahumma labbaik. Jamaah nurutannya, labbaik Allahumma labbaik. Ketika akan berhadapan dengan Babus Salam, nah mutawib mengatakan, hada Babus Salam. Das ya disalahkeun teh. Ieu Babus Salam, da sadayana nunjuk atuh. Ini cerita apa Mutakin? Nunjuk hada Babus Salam. Malukan eta teh. Doa gitu. Karena itu untuk haji ini harus manasik dulu, harus belajar dulu. Sebetulnya haji bagi orang Arab itu sudah biasa, sebab dari dulu kan di zaman Nabi Adam kene ibadah haji. Bahkan kemarin saya baca-baca Nabi Musa itu melaksanakan ibadah haji. Ada buku Qisasul Anbiya, kisah para nabi di sana itu. Saya baca Nabi Musa melaksanakan ibadah haji. Yang tidak melaksanakan ibadah haji itu Nabi Hud. Karena pada saat itu Ka'bah lagi kakeueum. Kan setelah Nuh ya masih berpasir gitu. Nah, jadi di sini belum balik. Kalau belum balik belum ada kewajiban. Dan di sini juga dapat kita fahami bahwa orang yang beribadah haji itu harus mengerti apa yang dia ucapkan. Karena kan haji, dia harus haji lagi. Wa ayyuma 'abdin hajja, dan hamba sahaya yang mana saja atau siapa saja dari hamba sahaya yang ibadah haji. Nah, mengapa hamba sahaya ibadah haji? Kalau tadi anak-anak,
Ini mengapa hamba sahaya ibadah haji sob? Kan hamba sahaya, mengapa ibadah haji? Membantu majikan. Kan kalau orang kaya mah piknik teh pembantu dibawa, langgan henteu mah dibawa itu kan. Jadi ya tukang ngasuhna, ya tukang nyanakna, tukang melayani gitu. Ya ketika Raja Arab Saudi ke Indonesia ya pernah ya dibantu dibawa sahotel kan tukang masakna. Iya, kan lebih tidak boleh yang lain masuk. Jeung tukang masakna. Puntennya Presiden Korea Utara mah jeung WC-na bawa. Iya, sok coba tingali. Jeung etana jeung dudukanana jeung WC-na. Jadi iya jeung klosetna. Si etana teh tidak dibuang di mana saja, dibuangnya di Korea Utara. Nepi ka kitu batur mata. Kemudian hamba sahaya ini waqtiqa dibebaskan. Fa'alaihi ayyahujja hajjatan ukhra, maka dia harus haji lagi jika punya kesempatan. Karena hamba sahaya itu beda dengan pembantu. Hamba sahaya itu kadang-kadang tidak punya kesempatan untuk beribadah. Rek Jumaah gitu menang. Jadi hamba sahaya ini khusus melayani tuannya dan dia ada kemungkinan tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah haji. Karena itu ketika bebas wajib haji lagi. Kan? Bedanya apa dengan petugas haji? Kalau petugas haji bukan hamba sahaya. Nah, beda nanti. Apa? Mengurus jamaah. Iya, mengurus jamaah haji itu sambil haji. Jadi misalnya begini, orang Bandung dilayani oleh orang Bandung atau Jawa Barat ya, Jawa Barat dilayani oleh Jawa Barat. Jadi petugas haji itu ada dua, ada yang mengiringi jamaah, ada yang non kloter. Non kloter mah, jadi bapak-bapak bisa daftar sebetulnya. Tapi pendaftarannya kemarin, kalau tidak salah bulan Mei ditutupnya. Tapi harus anak muda, maaf ya, anak muda 40 ke bawah lah. Jadi ketika jamaah haji dari jamaah calon haji, ya istilahnya begitu, turun di bandara King Abdul Aziz di Jeddah, maka sudah ada petugas-petugas orang Sunda. Bilih punten ieu mah nya aya aki-aki atana pini ulah aloho gitu. Ditanya, "Bapak bade ka mana?" "Hayang ka Cai," dianterkeun. Di bejaan kieu tah eta manfaat. Sekarang itu. Itu sejak tahun berapa ya? Itu dibiayai sebetulnya oleh kerajaan. Oleh kerajaan biayai. Tapi Indonesia juga membiayai. Nah, ketika musim haji atau habis itu jamaah kira-kira tanggal 6 atau tanggal 5. Tanggal 5 Dzulhijjah itu kan sudah ke Mekah, itu petugas haji ikut ke Mekah. Itu di bandara wae ikut terakhir. Biasanya mereka itu 50 hari. Di sebelum dan sesudah orang lain sudah pulang, dia masih ada, orang lain baru datang dia sudah ada. Nah, diikutkan ke satu kloter, biasanya kloter terakhir. Nah, itu pejabat teteh. Tapi di sana di Dakar itu daerah kerja, sanes Dakar di Afrika. Daerah kerja, Dakar, bukan Dakar. Dakar daerah kerja. Ada yang di KBRI, ada yang itu, ada yang konsultasi macam-macam. Jadi tergantung profesinya di Indonesia. Kalau profesinya di Indonesia tukang sasapu di itu beberes gitu. Jadi ada. Kalau profesinya tukang ojek, ya nganter-nganter eta petugas haji.
Ada tuh motor khusus. Dan motornya bisa melawan arah. Sehingga sepeda diurang. Nah, semuanya ketika di Arafah, semuanya kumpul di Arafah. Bahkan orang yang sakit juga di rumah sakit itu dibawa ke Arafah, wukuf di Arafah. Insya Allah pada tanggal 2-3 Juli akan ada sidang Dewan Hizbah di Pesantren Persatuan Islam 36 Pleret. Tadinya mau di Ciganitri 36 Pleret. Itu diantaranya membahas masalah ini. Dan insya Allah yang ditugaskan untuk membahas ini adalah saya. Mohon doanya supaya lancar dan menemukan kebenaran lah gitu. Sebab ada dalil, saya sedang meneliti dalil bahwa haji itu cukup di Arafah saja. Termasuk bagi orang-orang yang non-kloter ini. Kalau kloter kan tadi saya pernah jadi petugas haji, tapi nutur-nutur etawe satu kloter gitu. Tapi kalau non-kloter ini nanti semuanya ada. Bahkan orang yang di rumah sakit juga diangkut. Ambulan, khusus di ambulan. Kalau lagi cuci darah misalnya atau di infus di sana aja, jadi dokter. Ada hadis, siapa yang ada orang-orang najd. Yung ngadongeng kudu di awalnya. Ya. Jadi begini. Ibadah haji itu disyariatkan tahun ke-6. Tapi ternyata orang-orang Mekah tidak mengizinkan kafir Quraisy. Sehingga terjadi gencatan senjata. Kemudian tahun 8 bulan Ramadan 8 Hijriah itu Mekah dibebaskan dan orang-orang Mekahnya masuk Islam semuanya. Kemudian tahun ke-9 Rasulullah mengutus Abu Bakar sebagai pembimbing utama untuk berangkat haji. Itu Abu Bakar. Jadi itu jadi Haji Abu Bakar. Kemudian tahun berikutnya tahun 10 Rasulullah mengumumkan akan ibadah haji. Itu pengumuman nanti sampai ke seluruh jazirah Arab. Yang dari mana-mana datang ke Mekah, yang dekat ke Madinah merapat dengan Rasulullah. Dalam buku kelengkapan tarikh yang dicatat oleh Ustadz Munawar Khalil. Ustadz Munawar Khalil itu ketua Dewan Hizbah pertama atau ketua Majelis Ulama Persatuan Islam pertama itu. Munawar Khalil itu. Di sana disebutkan ada 94.000 orang. Ada lagi yang menyatakan 140.000 orang. Kemudian saya menulis 100.000 lebih. Tuh, pada saat itu. Ada yang datang dari Najd itu kan berlawanan. Najd dari selatan, Najd itu di daerah Yaman. Kan tidak langsung ke Madinah, tidak ke Madinah, tunggu saja di Makkah. Yang lainnya juga yang dekat ke Mekah ya menunggu di Mekah, menunggu Rasulullah SAW. Rasulullah itu berangkat pada katanya tanggal 24 Dzulqa'dah. Atau ada lagi yang menyatakan tanggal ya pokoknya bulan 2 Dzulqa'dah gitu. Sehingga datang ke Mekah itu tanggal 7. Kan hajinya tanggal 8. Ada yang menyatakan tanggal 5. Hari teu aya kalender atau masalah nama. Jadi untuk tanggal itu jangan jadi pikiran. Tapi yang jelas sebelum tanggal 8. Rasulullah berdiri dan pada nanya ku sararea. Kan mereka belum manasik ya. Belum tahu. Tahu haji itu ada tawaf, ada sa'i itu tahu. Sebab zaman Nabi Ibrahim juga kan sudah ada. Tahu. Tapi ini haji yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu bagaimana? Kemudian Rasulullah menyatakan
waliyakhudhu anni manasikakum. Kalian harus mencontoh aku dalam manasik. Bisa kita bayangkan pada saat itu tidak ada mikrofon, tidak ada slide. Semuanya harus mendengar Rasul 100.000 orang lebih. Panegi pemimpin teu kadangu kali itu ka Pengker teh. Saya pernah itu. Ka Pengker kadangu tuh cenah. Pan teu hati itu teh. Nya, kadangu tuh cenah. Tapi bisa ngajawab tuh. Tapi kalau yang di belakang itu, naon cenah teh? Tah, eta mah nya teu kadang. Kita bisa bayangkan 100.000 orang. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Al-Hajju Arafah. Ibadah haji itu pokoknya wukuf di Arafah. Siapa yang datang ke Arafah sebelum terbit matahari. Jadi di Arafah itu tanggal 9 malam 10, ya. Kan dari tanggal 9 duha, ya, datang ke sana. Mungkin saja ada yang baru datang, ya, yang baru datang di tempat yang lain kan WA can aya harita teh. Komunikasinya juga haji can jeung Rasulullah sudah di mana, mungkin saja perjalanannya terhambat. Jadi beritanya begitu, mungkin juga sebelumnya belum persiapan. Jadi dibayangkan begitu. Kata Rasulullah, haji itu Arafah. Pokoknya asa di Arafah, diam di Arafah tanggal 9 sampai malam 10. Faqad tamma hajjahu. Kata Rasulullah, dia telah menyempurnakan hajinya. Nah, hadis ini yang akan saya pertahankan nanti itu. Hadis ini doib, berarti harus semuanya sah. Kalau hadis ini sahih itu. Tapi saya yakin sahih, walaupun bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang meriwayatkannya adalah Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Daruqutni, Ibnu Hibban. Tidak ada. Ya. Tidak ada kan? Yang tadi. Pokoknya ibadah haji itu di Arafah. Sah hajinya. Tetapi itu bagi orang yang tidak tahu dan kondisinya seperti itu. Termasuk para petugas haji. Misalnya dokter rek tawaf pisan jamaahnya harus masuk rumah sakit. Mau melontar, jemaahnya kritis. Ya. Jamaah Rasul juga ada yang seharusnya di Mina, ini tidak di Mina. Sebab tarwiyah itu artinya memberi minum unta. Tarwiyah itu diantaranya. Jadi mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari tanggal 9 dan tanggal 10. Itu tidak ke Mina. Badai. Pilih baik itu coba deh. Tetapi firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji. Jadi kita harus menyempurnakan ibadah haji. Artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, harus menghafal, harus mengenal tempatnya, kan begitu? Ya, sekarang itu. Kalau dulu mah ada apa teh aku mah batur we. Itu dalam Quran ada. Nah, di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 190 salapan. Ayat ya tekan ditilapkeun deui nampan aya ieu tah. Ayat Pak 190 199
Ya silahkan dibaca. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini ada perintah. Di mana cenah haji teh kumaha? Tuturkeun we batur, gitu kan? Ya coba artikan lagi coba. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Saya juga waktu keluar dari Mina itu, orang bertanya, Ustaz, urang ka mana cenah kitu? Saya ingat ayat ini. Batur ka ditu, urang ka ditu, gitu. Ngan sok sieun teh tuh Ustaz Rahmat teh ka ditu. Padahal Ustaz Rahmat teh nuturkeun batur. Itu. Tapi begini, itu kan dari Mina itu ke Arafah, ya. Dari sana ke Arafah ya? Ke Arafah. Nah, ke Arafah tadi mana? Arafah kan kita juga tidak tahu ya. Di lembur batur atuh. Makanya ada orang sana yang tahu Arafah. Urang dinya, Bapak orang mana? Urang dieu cenah. Arafah paling mana eta? Nah, gitu. Sadayana. Jadi semuanya orang-orang dan pasti ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nuturkeun indung suku. Ningali batur kadinya itu petunjuk dari Allah sampai begitu. Ke Arafah itu ya. Nah, jadi orang-orang yang punya kesempatan untuk belajar, belajarlah sebelum berangkat. Kalau dia dalian kayak gitu nu penting mah di Arafah, maka hajinya tidak sah. Sebab ti dieuna oge tos kitu. Tidak akan mempelajari manasik haji. Kalau zaman Rasul ada sahabat seperti itu kan wajar. Ada yang baru masuk Islam lagi. Ada yang belum bertemu dengan Rasulullah. Kan hadis nomor berapa ya? Hadis yang menyatakan, nah ini hadis 731. Ini haji Rasulullah. 731 kita baca lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan satu kafilah di Rauha. Berarti kafilah Rasul ada di sana, dari kafilah datang ya. Ia berkata, siapa kaum ini? Jadi Rasul juga tidak tahu. Ayo urang mana ieu teh cenah ya? Sarombongan datang haji. Bisa kita bayangkan. Sarombongan datang, ieu urang mana? Ieu urang mana? Itu kebanggaan karena Rasulullah, berarti agama Islam sudah sampai. Mereka bertanya, kaum itu bertanya, siapa engkau? Kasate. Rasul. Jadi sang Rasul nage baru bertemu. Bagaimana mungkin akan belajar manasik haji? Kalau sholat kan sudah diajarkan. Sholat, saum, zakat itu kan sudah. Kalau haji kan ngajarkeun kumaha. Sekalipun diajarkan itu kan itu hanya apa? Ya aya replika nangku. Abdi mitos haji di mana? Ciganitri cenah gitu. Nah, Ka'bah kita segede kitu atuh. Jadi harus tahu dan beda nanti yang belajar Ciganitri geuningan cenah majarkeun sae teh capek cenah. Nya teu dengan didinya mah 50 meter. Sedangkan prakteknya 400 meter. Jaba cek pembimbing nanti atas tilu we caranya gitunya ya terus cekap lah tilu cenah jadi 2 tilu cenah gitu pokoknya nama 4 5 genep 7 nama gitu lah gitu teh cek pembimbing teh menyesalkan nama we ari teh kitu di waktunya. Nah ya eta teh zaman ayeuna ini belum tahu siapa Rasulullah. Ada Rasulullah bertanya, ya orang mana ya? Nah, cenah bertanya mana jeung nanya sagala. Ari ente saha? Ka Rasul teh. Saya Rasulullah. Nah, kemudian bertanya seorang perempuan, "Ban, anu ngais budak teh nya?" Ya, ngais orok dialung kitu, dialung diangkat.
Iya wajib haji itu sampai begitu. Nah, jadi bagi petugas kloter ya, dimanapun berada, upayakan untuk menyempurnakan ibadah haji. Tetapi jika tidak, maka tujuan utamanya adalah membantu jamaah. Tetapi ketika wukuf, semuanya harus wukuf di Arafah, dan semuanya jamaah haji juga di sana, yang dilayaninya juga di sana. Ya, dan wukuf itu mudah, tinggal menghadap ke Ka'bah, beres wukuf teteh. Urusan doana kan doana 5 jam teteh. Duit kaseepeun ngadoa teh. Hari biasa orang tos subuh sabaraha jam. Karena itu, maaf ya, saya bukan promosi. Nah, di sini kan ada tuh tah punten nya tah. Naon ieu teh? Doa ya. Doa haji dan umroh. Aya gambarna tah. Tuh, eta teh gambar abdi teh. Ke di Arafah. Tapi wajahnya kudu digitukeun lah, pokona geus majarkeun. Itu di Arafah. Sebab di Arafah itu sampai 5 jam. Setelah duhur kan, duhur teh jam berapa? Jam 1. Beres duhur jam 2. Jadi jam 3, 4, 5, 6. Tuh. Kalau dari jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 jam aja. Karena itu ada yang berdoanya sebentar, ada yang doanya lama. Kan berdoa itu bebas. Bisa sambil berjalan, bisa sambil duduk berdoa itu ya. Tapi kalau berjalan maka dia harus menghadap tujuan. Ulah kieu Ka'bah ka ditu kitu we jalan apa. Hadirin yang iman rahimakumullah, itu pertanyaan bagus, dan ini yang menjadi kekhawatiran para petugas kloter. Saya pernah ditanya, jadi ada ujian, nah, orang mengkoh lah. Jadi ada penataran, saya pernah ditatar 10 hari, tatar diuji sampai bahasa Inggris juga diuji. Di pertanyaan bahasa Inggris saya jawab dengan bahasa Arab. Cek nu nanya teh, kenapa cenah jawab dengan bahasa Arab? Pan urang mah rek Arab, cetak rek Inggris. Padahal teu bisaeun. Sampai dilatih bagaimana cara menggunakan apar. Apar teh naon? Nah, karena naon? Ringan. Nu dikitu teh. Bagaimana cara menangani orang yang sesak napas. Itu dilatih Pak, saat itu. Dan kata panitia, ada 1 kloter yang tidak akan lulus. Bukan tidak akan lulus, tidak akan diberangkatkan tahun ini. Makanya itu sudah disiapkan sampai 84 kloter, 1 kloter tidak akan berangkat. Dan itu ada ujian terakhir. Kan semuanya luasnya. Makanya geus bebeja kami toha kartu ka dieu abdi bade ibadah haji. Terus bade syukuran siap itu. Nah, saya ditentukanlah ini yang tidak akan berangkat orang-orang ini. Saya tidak termasuk. Itu ada anggota Persis orang banyak. Saya nanya abdi macam teu kaajak. Tidak lulus, kapan ujiannya? Ternyata ujiannya teh kieu Pak. Jadi makan di meja kita aslinya ada instruktur atau pembimbing gitu dari saat itu dari Depag ya, bukan Kemenag, sekarang Kemenag. Diajak ngobrol. Saya juga diajak ngobrol. Alhamdulillahnya Pak Haji cenah ka abdi teh. Pak Haji lulus akan berangkat. Jadi tugas Pak Haji teh Pak Haji itu bari ibadah hajinya ini tuh haji deui. Saya jawab, saya tidak akan, yang tugas utama saya adalah membimbing jamaah, melayani jamaah. Urusan haji itu nomor 2. Itu jawaban saya.
tah nu ieu mah gitu. Mohon alhamdulillah cenah abdi peni atoh pisan cenah bade ibadah haji. Itu salah jawabannya. Jadi petugas kloter kade tadi aya di petugas kloter diuji seperti itu. Bapak teh bade haji. Jawabnya, saya akan membimbing dan melayani haji sambil berhaji. Beda. Ada orang yang bermain sambil belajar, ada orang yang belajar sambil bermain. Tah nu mana nu sae? Pak Asep kemana? Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain? Belajar sambil temenang itu. Bermain sambil belajar gitu. Beribadah haji sambil melayani atau melayani sambil ibadah haji. Nah itu ya, itu petugas kloter. Padahal itu terus diumumkan gitu, tapi dari takdirkeun ku Allah gitu Nah itu haji Arafah. Tapi sayangnya sidang itu bulan Juli, sedangkan ibadah haji bulan Juni. Mengapa diambil bulan Juli? Karena pada saat itu sedang libur sekolah. Itu. Pada bulan Juni ke ujian, ustadz-ustadznya juga sibuk di sekolah. Kita lanjutkan dan kita kembali ke jalan yang lurus. Hadis ini sahih, ya, sahih. Rijaluhu siqatun, rawi-rawinya orang yang dipercaya. Kadek ulah macan ieu. Nu ya manaon? Orang-orang yang kepercayaan, agama kepercayaan. Jadi maksudnya orang rawi-rawinya kuat yang dapat dipercaya, tetapi diperselisihkan marfu'nya, dan yang terpelihara ialah hadis ini mauquf. Marfu itu diperkirakan dari Nabi, kalau mauquf itu dari Ibnu Abbas. Tetapi Ibnu Abbas tahu dari mana? Kalau tidak menyaksikan atau tidak mendengar dari Rasulullah. Kan Ibnu Abbas mah merekam. Ada yang tugaskan siapa teh? Hadisnya panjang gitu teh. Jabir. Ya. Jabir bin Abdullah teman ditugaskan. Tahu Ibnu Abbas mah masih anak-anak merekam kejadian. Diharapkan anak-anak mah kuat ingatanana teh. Dia tidak menugaskan orang tua. Wa anhu nomor 735. Wa anhu qala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni tatabtu fi ghazwati kadza wa kadza. Faqala intaliq fahujja ma'amra'atika muttafaqun alaih wallahu li muslimin. Dan daripadanya ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW berkhutbah. Pada khutbahnya beliau berkata, janganlah seorang laki-laki bersendiri dengan seorang perempuan, melainkan besertanya atau usahakan besertanya ada mahramnya. Mahram ya, bukan muhrim. Ada. Kalau muhrim itu orang yang umroh, orang yang ihram, itu muhrim. Orang yang melakukan ihram ketika umroh itu muhrim, melakukan ihram ketika haji itu muhrim. Kalau ini mah yang pernikahan itu mah mahram. Jadi orang jadi muhrim. Sanes muhrim cenah. Dan janganlah safar seorang perempuan melainkan dengan mahramnya. Berdiri seorang berkata, ya Rasulullah, istri saya keluar haji dan saya
telah daftar untuk perang. Terus daftar kalau Rasulullah saya harus perang tanggal 10 tahun 10 itu ada beberapa ekspedisi. Jadi Rasulullah mengirimkan orang untuk menahan musuh. Jadi musuh-musuh Islam banyak yang akan menggempur, maka Rasulullah masih Cina menjemput bola di sana. Dikirimkan. Saya sudah daftar pun bojo haji. Kata Rasulullah, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Tah nepi ka kitu. Cenah abdi bisnis pun bojo angkat kumaha cenah ieu? Kumaha teh? Muttafaq alaihi, tetapi lafaz itu bagi Muslim. Jadi sahih ini. Bukhari juga ada tapi lafaznya bukan begini. Dengan hadis itu nyatalah bahwa seorang perempuan tidak boleh bersafar kecuali beserta seorang mahramnya atau suaminya. Walaupun safar untuk mengerjakan ibadah haji yang Rasulullah namakan jihad bagi perempuan. 727 itu kan apakah bagi perempuan ada jihad? Ada, yaitu haji. Yang dimaksud di sini adalah terjamin keamanannya. Ya, terjamin keamanannya. Sebab laki-laki itu beda. Kalau ada perempuan jalan di tempat sepi, di sini ada laki-laki beranda, itu berani. Tapi kalau perempuan itu dengan laki-laki itu mikir heula. Dua, orang-orang yang telah memberi fatwa membolehkan perempuan ke negeri Cina, ke Amerika, Moskow, wah adek pisan ya. Atau lainnya dengan alasan pergi berjihad, itu hendaklah takut kepada Allah dan rujuk kepada hadis Rasul ini. Jadi di sini mungkin pada saat Bulughul Maram ini terjemahkan ada kasus ya. Kasus, tapi kita tidak tahu, mungkin reka mana cenah? Reka Cina rek naon jihad cenah. Nah, kata Hasan, perhatikan hadis ini. Ini perempuan ini. Jadi perempuan ke Amerika sorangan. 3, perempuan ke Mekah buat mengerjakan haji dan umroh itu Rasulullah SAW namakan jihad bagi perempuan. Sekiranya pergi ke negeri Cina dan lainnya itu dengan tidak takut kepada Allah, orang namakan jihad fisabilillah, tidak juga halal jika tidak beserta mahramnya atau suaminya. Jadi harus didampingi, ya, ada mahramnya. Tujuannya adalah keamanan dan keterjaminan bahwa perempuan itu tidak diganggu. Nah, tapi mahram nanti ada pertanyaan begini. Abdi sareng mahram saha ieu cenah pun anak budak mah teh orok keneh. Kumaha tah? Kan mahram ya anaknya atau anak kecil masih balita mahram. Jadi tujuan Rasul ini untuk keamanan dan jangan sampai ada tuhmah. Urang nyebut tuhmah aya fitnah. Seperti hanya Aisyah yang tertinggal itu kan tidak dengan mahramnya, justru dengan orang lain, kan jadi masalah itu teh. 1 bulan itu masalahnya sampai Aisyah sendiri sakit, dituduh seperti itu. Tapi kade ulah nyebatkeun kieu. Kan aya nu duaan, kade cenah ulah duaan sabab katiluna manehna cicing di dinya. Saha setanna teh? Kade eta. Tadi tujuannya adalah keamanan dan keterjaminan, gitu ya. Di sini bukan mahramnya. Sekarang kan banyak yang berangkat haji tidak pakai mahramnya. Misalnya orang yang singakaran atau single mom. Istilahnya apa sekarang itu? Ayo diganti ya, single mom berangkat. Nah, itu nggak mahram ke pembimbing. Jadi yang menjamin keselamatannya adalah pembimbing. Tapi jangan sampai jeung pembimbing duaan. Aya kasus begitu. Suami istri. Petugas haji yang tadi ya. Nah, ini petugas haji yang tadi. Syaratnya tidak dengan keluarga. Jika dia dokter perempuan, tidak boleh suaminya ikut. Walaupun tidak satu kloter,
Tidak boleh. Demikian juga yang perawat laki-laki tidak boleh membawa orang tuanya juga. Jadi syaratnya itu syarat jadi petugas haji itu tidak boleh membawa keluarga. Oke, membawa keluarga pun bojo, tapi pun bojo mah benten kloter. Janjian itu. Sekalipun hanya istrinya saja, kemudian diantar, panhantar lantar ibadah. Terlihat oleh jamaahnya, cenah jamaah mah diantep dua anak padahan sapoe eta dua anak teh. Nah, gitu. Jadi para petugas perempuan itu tidak boleh membawa saudara suaminya, orang tuanya, saudaranya, tidak boleh. Itu untuk menjaga ini. Pan ditewak, ya mah cenah pun adi, cenah ditewak itu, pariksa KTP-na, alamatna beda. Pan dipisahkeun pariksana teh. Bapak siapa? Ibu siapa? Tanyakeun, beda indung bapana ge. Disebutkeun pun adi. Jadi mun rek ngabohong teh mah kudu di awal keneh ditanya akina saha, ketika ditanya teh bener sarua nya. Mun rek nyaan rek ngabohong gitu. Nah, ieu mah tipnya gitu. Ai kitu mah geus katewak itu oleh polisi itu dipisahkan tuh nanya anak. Ya. Jadi yang penting di sini adalah keamanan dan keselamatan, ketenangan ibadah haji. Apalagi nanti ketika tawaf kudum, ya tawaf kudum istri pamegetek gitu, tawaf kudum haji atau ketika tawaf ifadah kan 1 hari, jadi 2,5 juta sekarang 2,500,000 diperkirakan haji sekarang itu tawaf ifadahnya ada kemungkinan berbarengan. Ada lagi yang tawaf ifadahnya nanti saja tanggal 11 bisa itu, atau yang sakit bisa itu sampai malam itu berdesak-desakan. Mangkaning bahasa Indonesia teh. Ini kan harus deh buka. Nyanak eta teh ka debedo teh kitu. Hade teh teh. Bisi bata di kitu pada nu batur. Ya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.